Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kemarin, seminggu yang lalu ya, bukan kemarin. Jadi seminggu yang lalu saya sudah sedikit bercerita tentang transparansi versus korupsi. Nah, untuk saat ini saya akan sedikit bercerita tentang transparansi atau keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik atau yang di masyarakat sering disebut dengan transparansi itu memang sangat penting ya. Jadi apa sih sebenarnya keterbukaan informasi publik ini? Jadi keterbukaan informasi publik ini adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan badan publik, seperti kebijakan, kemudian program, kegiatan, kinerja, terus kemudian lagi perencanaan ya. Perencanaan ini boleh diminta oleh masyarakat. Terus yang paling utamanya adalah laporan keuangan. Nah, sebenarnya hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola negara yang baik dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Nah, di dalam aturan tentang penyelenggaraan negara yang baik, di dalamnya ada aturan dengan asas kesepakatan itu kalau tidak salah ya. Nah, jadi kesepakatan inilah yang dibuat oleh masyarakat dan negara. Jadi misalkan di sebuah wilayah mau dibangun pabrik. Nah, di sini ada kesepakatan. Kesepakatan inilah yang kadangkala terlewatkan oleh masyarakat. Tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia, ini yang pasti diatur dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik. Jadi di dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik ini mengatur tentang hak setiap orang ini untuk memperoleh informasi publik, kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik. Jadi ketika ada hak, yang satunya ada kewajiban. Jadi yang satu berhak untuk meminta, nah yang satu berhak untuk memberi, wajib untuk memberikan. Sama ketika seperti pelayan publik itu ya. Jadi pelayan publik ini berhak mendapatkan gaji. Gajinya pelayan publik ini dari rakyat Indonesia ya. Jadi gaji pelayan publik ini dari rakyat Indonesia. Nah, mereka berhak untuk mendapatkan gajinya. Nah, rakyat Indonesia ini wajib memberikan gaji. Dari mana? Ya melalui pembayaran pajak, terus kemudian sumber daya alam, terus kemudian dari sumber daya ekonomi selain alam dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, keterbukaan informasi publik ini sangat amat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi antara lain manfaatnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik. Jadi badan publik ini mulai dari eksekutif, kemudian legislatif, yudikatif, terus ada lagi perkumpulan, ini yang menerima anggaran dari negara atau dari masyarakat. Terus ada lagi bentuk perkumpulan lain yang mengelola keuangan yang bersumber dari
masyarakat, dan juga mereka yang menerima anggaran dari luar negeri. Jadi yang menerima anggaran dari luar negeri itu wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena dikhawatirkan iya kalau anggarannya ini digunakan untuk hal-hal yang positif. Kalau yang anggarannya digunakan untuk hal-hal yang negatif, itu sangat berbahaya. Terus selain itu, keterbukaan informasi publik ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Nah, makanya di dalam sebuah informasi itu, di dalam alurnya, perencanaan ini saja, jadi perencanaan ini saja itu boleh diminta oleh masyarakat. Jadi, pemerintah daerah akan membuat sebuah bendungan gitu misalkan. Nah, perencanaannya ini boleh diminta oleh masyarakat. Sampai dari perencanaan sampai ke surat keputusan. Bahkan berita acara perencanaan itu kan selalu dirapatkan atau dimusyawarahkan. Itu boleh diminta oleh masyarakat gitu. Jadi berita acaranya, surat keputusannya, surat ketetapannya, dan berkas-berkas lainnya, berkas pendukung itu boleh diminta oleh masyarakat. Nah, ini akan mempengaruhi badan publik itu agar menjadi jauh lebih baik berdasarkan masukan dari masyarakat dan bukan hanya pendapat mereka yang punya kepentingan kelompok atau golongan saja. Dari keterbukaan informasi publik ini, yang paling utama itu adalah digunakan untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi ketika ada transparansi, ini sangat amat mencegah korupsi. Jadi kalau nanti ada yang berkoar-koar apa itu, saya sebagai koruptor sudah transparan lah, itu koruptor edan ya, itu sudah koruptor transparan lagi gitu kan. Jadi terang-terangan koruptor gitu ya, terang-terangan korupsi. Nah, dari selain memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, jadi ini juga meningkatkan kualitas pelayanan badan publik dan kualitas pelayanan publik hasilnya gitu. Ketika transparan, ini aturannya harusnya sekian hari harus selesai. Nah, itu dipajang di papan pengumuman di sebuah dinas atau di sebuah instansi misalkan. Nah, ini salah satu bentuk transparansi. Di situ nanti akan tahu masyarakat, ternyata wajib selesainya 10 hari, wajib selesainya 15 hari, wajib selesainya 30 hari, dan seterusnya. Terus kemudian keterbukaan informasi publik ini juga sangat memperkuat demokrasi. Jadi demokrasi kita di Indonesia ini itu intinya ketika masyarakat tahu data, melek data, terus kemudian didukung dengan badan publik yang terbuka, ini nanti akan ada kerjasama yang sangat baik. Jadi ada timbal balik, simbiosis, mutualisme yang sangat menguntungkan. Ketika dari masyarakat punya tujuan, misalkan untuk pembangunan jalan, dari pemerintah kemudian menjelaskan, anggarannya masih ada, anggarannya masih digunakan untuk kepentingan lain. Jadi di sini akan ada simbiosis mutualisme antara masyarakat dan pemerintah, selain legislatif, yudikatif, eksekutif juga. Terus kemudian untuk informasi publik ini, ketika saya seringkali menyampaikan informasi publik itu caranya seperti apa sih memintanya gitu kan. Jadi intinya setiap orang ini dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada badan publik secara tertulis, terus kemudian secara lisan atau melalui media
elektronik. Jadi ketika kita meminta informasi data ke sebuah badan publik, itu kita bisa menyampaikannya secara lisan atau melalui surat atau melalui media elektronik, contohnya misalkan lewat email gitu ya. Jadi lewat email. Kalau memang ada WhatsApp ini ya, jadi yang dibedakan bukan WhatsAppnya nomor pribadi ya, jadi WhatsApp pelayanan ya, itu bisa melalui WhatsApp dan atau alur elektronik lainnya. Dan kalau sudah ada yang meminta, maka itu nanti badan publik itu wajib memberikan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi. Terus jangka waktunya paling lambatnya itu 10 hari. Jadi 10 hari ini badan publik wajib memberikan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik. 10 hari. Nah, di sini di kelanjutannya itu ada ketentuannya lagi. Badan publik itu boleh meminta waktu tambahan 7 hari. 7 hari kerja ya. Jadi 10 harinya tadi itu 10 hari kerja. Terus kemudian 7 harinya ini juga 7 hari kerja. Nah, memintanya kemana? Kalau di kabupaten itu memintanya di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten. Ini tempatnya ada di Dinas Kominfo dan Informatika ya, Dinas Komunikasi dan Informatika. Di situ. Itu PPID-nya. Jadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasinya itu ada di Dinas Kominfo. Kalau di desa itu mintanya langsung ke desanya, itu ada namanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa. Jadi yang pemerintahan ini sendiri, yang pemerintahan desa itu juga sendiri. Jadi waktunya hanya 10 hari itu digunakan untuk menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Nah, tadi badan publik bisa meminta waktu tambahan 7 hari kerja. Meminta waktu tambahan 7 hari kerja ini pada saat misalkan berkasnya dalam tumpukan yang sangat padat gitu, karena memerlukan waktu, itu mereka boleh meminta tambahan waktu 7 hari kerja. Nah, setelah itu ketika 7 hari kerja itu, apabila badan publik ini belum memberikan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik, ini pemohon informasi publik boleh menyampaikan keberatan ya. Jadi namanya keberatan. Keberatan ini karena tidak dijawab, dicuekin gitu. Jadi misalkan tidak dijawab atau dicuekin, udah cuekin saja itu masyarakat itu. Nah, misalkan seperti itu, ada oknum yang berpikiran seperti itu. Nah, terus kemudian menyampaikannya datanya tidak lengkap. Jadi misalkan 7 hari 10 hari kerja itu atau ada tambahan 7 hari kerja itu ketika meminta itu sudah dikasih tapi masih kurang. Nah, misalkan minta informasi tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan hanya diberi globalnya saja. Padahal pemohon informasi publik ini meminta sampai ke SPJ. Nah, ketika meminta sampai ke SPJ, ya ini SPJ-nya harus dikasihkan juga. Tapi kadangkala ada badan publik yang merasa. Jadi tidak berdasarkan peraturan perundangan. Jadi merasa bahwa SPJ itu adalah rahasia. Nah, gitu. Terus kemudian mereka berupaya untuk menutup itu dan menjadikannya sebagai informasi publik yang dikecualikan atau dirahasiakan. Nah, kalau sudah seperti itu, tadi saya sampaikan boleh menyampaikan surat keberatan. Jadi keberatan ini seharusnya dibuka kok nggak dibuka ini. Ada apa ini? Wah, ini jangan-jangan ada yang tertutup ini. Nah, gitu. Nah, ini fungsinya transparansi. Ketika sudah menyampaikan keberatan,
ini surat yang wajib tanda tangan. Kalau yang tadi ya, yang dari awal tadi itu yang wajib tanda tangan. Kalau yang pemerintah kabupaten itu yang wajib tanda tangan Kepala Dinas Kominfo. Jadi Kepala Dinas Kominfo ini sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi informasi publik. Kalau di desa itu yang wajib tanda tangan, tanda terimanya itu yang wajib tanda tangan itu adalah sekretaris desa. Sekretaris desa ini adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa, gitu. Nah, kalau sudah mencapai pada tahap keberatan, ini yang wajib tanda tangan kalau di kabupaten itu sekda. Sekda yang mulai bertanggung jawab terhadap keberatan ini. Nah, gitu. Loh, ini kemana ini sekdanya ini apa itu? Kok nggak mampu menjelaskan misalkan ya, ini sudah dijelaskan tapi yang dijelaskan nggak paham-paham itu, nggak dong-dong itu. Jadi ketika ada surat keberatan, ini yang bertanggung jawab kalau di kabupaten itu sekda yang bertanggung jawab, karena sekda ini adalah atasan dari pejabat pengelola informasi publik tadi dan dokumentasi tadi. Jadi kalau di kabupaten Kepala Dinas Kominfo itu tidak ngasih jawaban, ini suratnya larinya ke sekda. Itu dalam waktu 17 hari kerja maksimal ya. Itu 17 hari kerja. Nah, dari situ kalau sudah sampai sekda, ini nanti pasti dijelaskan semuanya gitu. Karena yang pasti berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketika nanti ada yang dikecualikan atau yang dirahasiakan, badan publik ini wajib menjelaskan. Jadi menjelaskannya itu ada namanya uji konsekuensi. Jadi harus menjelaskan berdasarkan peraturan perundangan. Jadi kalau anggap saja tidak rahasia, ini seolah-olah karena ada masalah terus kemudian ada oknum yang berupaya merahasiakan. Nah, ini nanti yang akan kelihatan. Dia, badan publik itu harus mampu menjelaskan berdasarkan peraturan perundangan. Jadi itu harus ada uji konsekuensinya. Nah, apabila diperlukan lagi, uji konsekuensi ini tidak berdasarkan satu undang-undang saja. Ini berdasarkan banyak peraturan perundangan. Kalau pengen pusing, silahkan suruh uji konsekuensi gitu kan. Jadi misalkan contohnya, jadi saya pernah meminta surat izin usaha. Izin usaha itu pada saat itu dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan atau rahasia. Akhirnya saya jelaskan, izin usaha itu bukan rahasia. Jadi izin itu di dalam peraturannya apa ya, saya lupa. Jadi dalam salah satu peraturan di Indonesia bahwa izin itu adalah sebuah keputusan. Nah, di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, keputusan itu tidak rahasia. Akhirnya waktu itu setelah saya jelaskan, saya mendapatkan izin usaha itu ya. Jadi izin usaha salah satu perusahaan itu yang mencoba untuk dirahasiakan. Nah, seperti itu. Terus kemudian tadi sampai sekda ya, sampai sekda. Nah, ketika sekda ini sudah dikirimi surat keberatan, dalam waktu 30 hari kerja ini tidak memberikan jawaban, maka pemohon informasi publik ini bisa langsung mengajukan sidang. Nah, gitu. Jadi sudah tidak ada lewat. Kalau biasanya orang-orang berpikir, wah ini kalau sidang bisa melewati kepolisian dan lain sebagainya, bisa melewati aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Apabila keterbukaan informasi publik ini langsung mengajukan sidang ke Komisi Informasi. Kalau di Jawa Timur sini di Surabaya ya. Dan itu tidak ada biayanya. Tidak ada biayanya sama sekali untuk pengajuan itu. Paling biayanya cuman untuk transport sama makan siang sama minum es. Itu kalau yang minum es. Kalau nggak minum es, minum kopi. Jadi gitu. Nah, terus kalau sudah sampai pada tahap itu, nanti tinggal menunggu sidang. Nah, disitulah masyarakat ini mulai menunjukkan dasar-dasar hukum. Oh, ini rahasia, ini tidak rahasia. Dasar hukumnya ini, dasar hukumnya ini, dasar hukumnya ini. Seperti itu.
Nah, mayoritas yang berkaitan dengan keuangan, kinerja, terus kemudian perencanaan, terus aturan, surat keputusan, rapat, hasil rapat itu ada dua hasil rapat. Ini ada rapat khusus yang tertutup untuk publik. Ini ada rapat yang memang ini notulensinya pun ini bukan rahasia. Ini boleh diminta oleh siapapun. Jadi seperti itu. Nah tadi sudah ya. Jadi ketika badan publik ini mencoba merahasiakan, mereka wajib membuat uji konsekuensi namanya. Jadi uji konsekuensi ini dia harus bisa membuktikan bahwa itu benar-benar rahasia. Nah, informasi yang disampaikan oleh badan publik ini tidak boleh informasi yang abal-abal dan yang dibuat-buat. Nah, ini menangnya lagi. Jadi masyarakat itu ketika mendapatkan informasi publik itu sudah enak. Jadi langsung ini ya. Langsung, oh ini datanya ternyata seperti ini. Nah, ini ketika anggarannya dirubah misalkan. Ini sudah tidak pidana, tidak boleh ini. Terus kemudian misalkan datanya hilang. Nah, hilang yang kaitannya dengan keuangan itu tidak pidana sudah. Terus kemudian hilang sebagian itu pidana juga. Nah, ini loh nggak enaknya jadi pegawai negeri atau jadi badan publik itu ya seperti ini. Pokok titik-titik gampang pidana, titik-titik gampang pidana itu. Sedikit-sedikit ancamannya pidana, sedikit-sedikit ancamannya pidana. Nah, hal semacam ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Terus untuk lembaga yang berwenang ini, kalau itu tadi sudah saya sampaikan ya, kalau di desa itu apa itu namanya pemerintahan desa, kalau di kabupaten itu ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Terus kalau yang di mana itu provinsi itu ada namanya komisi informasi. Jadi komisi informasi ini bagian pengawasan dia. Wah ini rahasia. Ini enggak rahasia kok mau dirahasiakan. Nah ini yang gembleng ini komisi informasi ini. Terus kemudian seluruh pengawasannya ini diatur ya di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu diatur semuanya. Bahkan sampai menyelesaikan sengketa informasi publik itu sudah diatur. Ini sangat mudah untuk masyarakat agar bisa melawan korupsi. Jangan cuma marah saja. Kalau cuma marah saja ada orang korupsi marah, teriak-teriak. Tapi harus dilawan. Kalau marah besok sudah selesai gitu. Tapi kalau melawan ini butuh waktu panjang untuk melawan koruptor-koruptor itu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi koruptor itu memang lebih sadis dari iblis. Dia lebih edan daripada setan gitu. Jadi jangan pernah takut melawan mereka. Nah gitu. Jadi ini tantangannya ya, tantangannya. Jadi meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini telah diberlakukan sejak tahun 2008, efektifnya tahun 2010 yaitu 2 tahun berikutnya ya. Jadi masih terdapat tantangan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Jadi antara lainnya kurangnya kesadaran masyarakat tentang haknya untuk memperoleh informasi publik. Kalau ada yang mau minta informasi publik, kadang-kadang ada masyarakat yang nanya, wah kamu ini jadi apa kok mau ngoreksi apa itu ASN, mau ngoreksi DPR, mau ngoreksi apa itu kepolisian. Nah ada yang bertanya seperti itu. Nah disinilah baru sampaikan, saya rakyat Indonesia, saya punya hak mengkoreksi apapun selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan bukan informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan. Nah terus dari situ lagi kendalanya lagi, tantangannya lagi adalah lemahnya komitmen badan publik itu dalam menyediakan informasi publik. Jadi kadang-kadang informasi publik ini orang itu informasi gitu aja, siapa yang butuh kan, kadang ada yang menyampaikan seperti itu. Padahal di dalam Undang-Undang Arsip Nasional, jadi udah dalam Undang-Undang Kearsipan itu data yang berkaitan dengan data-data penting itu 10 tahun tidak boleh dihapus itu. Kalau dihapus sudah babak belur itu. Pidana.
dikit-dikit pidana, dikit-dikit pidana, menghapus dengan sengaja, menghilangkan, merusak, terus kemudian menghilangkan sebagian. Itu ancamannya pidana semuanya. Itu tadi dari depan yang saya sampaikan, nggak enak-enaknya jadi pegawai negeri itu. Nah, terus tantangan berikutnya adalah kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur di badan publik. Nah, ini banyak terjadi ya. Jadi infrastruktur, contohnya ruang arsipnya itu kadang di dinas-dinas itu hanya menyediakan ruang arsip tapi tidak tertata rapi sebagaimana ketentuan kearsipan. Terus kurangnya sumber daya manusianya. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika badan publik itu, mohon maaf, nanti ketika naik jabatan pindah ke instansi berikutnya. Terus kemudian naik jabatan pindah lagi ke instansi berikutnya. Nah, yang benar-benar fokus pada satu titik ini kadang-kadang kalau kita lihat di mana-mana ya, bukan di mana-mana. Di mana-mana di Indonesia itu kan seperti itu. Nanti ada orang bermasalah, oknum bermasalah itu sudah geser gitu. Nah, ini jadi sumber daya yang harus mengawasi khusus keterbukaan informasi publik ini seringkali berganti-ganti. Jadi ketika yang satu ditanya belum menjawab, sudah ganti orang ditanya lagi, bingung sudah. Gitu. Terus kemudian kultur tertutup yang masih melekat di beberapa badan publik. Jadi beberapa badan publik itu saya paham mereka juga sangat padat ya. Jadi kegiatannya sangat padat. Seringkali kurang sempat mempelajari peraturan perundangan. Jadi secara detail gitu kadang-kadang sangat jarang membaca secara detail tuh. Karena apa? Ketika saya kadang bertemu dengan pejabat-pejabat di kabupaten, kemudian perangkat desa, itu ketika saya tanya, waduh Mas, yang ini kami belum mempelajari. Ada yang menyampaikan seperti itu. Mas, kami sebenarnya sudah dapat pelatihan, tapi waktu itu pelatihannya memang belum maksimal. Kadang ada yang menjawab seperti itu. Terus kemudian ada yang menjawab, Mas, ini apa undang-undang baru? Waduh, alah mati aku. Ditanya undang-undang ini tahun 2008 malah ditanya lagi ganti undang-undang baru. Itu ada yang bertanya seperti itu. Nah, dari situ semuanya, makanya kita perlu sebagai masyarakat itu untuk terbuka ya. Jadi terbuka belak-belakan, terus kemudian mulai berani melawan gitu ya. Apa yang dilawan? Ya oknum-oknum yang jengkelin itu. Kalau pegawai negeri, saya yakin semuanya profesional. Polisi semuanya profesional. Terus kemudian orang-orang pemerintahan, dewan itu semuanya profesional. Tapi kalau sudah kena yang namanya oknum, lah ya sontoloyo toh ini. Gitu. Nah, terus solusinya bagaimana? Jadi solusinya ketika menghadapi hal semacam ini tentang keterbukaan informasi publik, itu perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, ini satu-satunya undang-undang yang ada di Indonesia yang bisa digunakan oleh masyarakat itu untuk mengawasi secara detail apa yang dikerjakan oleh pelayan masyarakat. Mulai dari keuangannya, perencanaannya, kinerjanya. Jadi mulai perencanaan, terus kemudian pelaksanaan, terus pengawasan, evaluasi, seperti itu. Terus rencana jangka pendek, rencana jangka panjangnya seperti apa? Itu boleh gitu, masyarakat tuh boleh. Itu. Terus kemudian yang paling utama adalah memperkuat komitmen badan publik itu dalam menyediakan informasi publik. Jadi kita harus mendukung badan publik itu untuk menyediakan informasi publik. Bagaimana caranya? Ya sebentar-sebentar kita mintain data. Orang data minta itu kita nggak gratis juga kok. Nah, di dalam ketentuannya memang ada biayanya. Nah, tapi biayanya tidak boleh di luar kewajaran. Contohnya, jadi kita minta salinan surat keputusan A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu misalkan satu bundle gitu. Nah, pemerintah kan tidak menyediakan anggaran untuk fotokopinya itu. Nah, makanya
fotokopi atau salinannya itu diserahkan ke pemohon informasi publik. Nah, setelah diserahkan itu ya gantiin bos apa itu biayanya gitu loh. Lah ini kalau ada orang 100 yang minta, misalkan ada satu kopian itu menghabiskan anggaran 10.000, lah ya sudah 100.000. Lah siapa yang mau tombok kan gitu. Nah, mereka kan juga pelayan masyarakat, mereka digaji, yang gaji kita juga, masyarakat juga, rakyat juga yang gaji kan gitu. Kalau mereka disuruh tombok kan ya kasihan. Itu. Nah, dari biaya itu tadi sudah jelas, berarti kita tidak merugikan negara. Jadi itu cara memperkuat komitmen badan publik dalam menyediakan informasi publik. Setiap tahun minta saja. Nanti kalau ada yang bilang apa itu, ini tiap tahun minta informasi terus, sudah jawab saja. Saya memang ingin menyimpannya itu. Boleh. Jadi kita menyimpan, jadi memperoleh, menyimpan, kemudian menyampaikan ke masyarakat lain. Itu boleh kita. Tapi syaratnya satu, harus disebutkan sumbernya. Informasi ini bersumber dari pemerintah Kabupaten Blitar, misalkan seperti itu. Informasi ini sumbernya dari Desa Bacem, misalkan. Dari Desa Plosorejo, misalkan. Dari Desa Gandusari, misalkan. Dan lain sebagainya. Jadi informasi itu harus disampaikan. Ini yang bisa membantu kita menghindari informasi hoax itu ya seperti ini. Jadi kalau masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, itu lebih enak. Nah, terus kemudian meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Nah, ini salah satu solusi juga di badan publiknya. Jadi, mereka yang menangani informasi publik, itu setidaknya dilatih juga. Gitu loh. Menganalisanya seperti apa sih? Misalkan, ini saya punya KTP nih. Nah, punya KTP. KTP itu di dalam satu lembar KTP itu ada beberapa informasi. Nah, di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu tidak mengatur yang namanya data pribadi ya. Nah, cuman di Undang-Undang PDP itu disebutkan, kalau nama itu bukan rahasia, alamat itu juga bukan rahasia. Terus kemudian yang rahasia itu NIK, nomor induk itu yang rahasia. Itu kalau dirahasiakan itu dicoret hitam, itunya saja, set gitu sudah dihitamkan. Jadi dihitamkan itu agar tidak terlihat. Nah, terus kemudian solusi lagi agar Indonesia ini lebih transparan, itu membangun budaya keterbukaan di badan publik. Jadi transparansi di badan publik itu perlu dibangun agar masyarakat lebih paham. Jadi masyarakat lebih paham, terus kemudian lebih bisa berperan serta sebagai masyarakat untuk mendukung daerahnya masing-masing. Sebagai contoh saja, kalau di Indonesia ini masih agak sulit ya. Jadi untuk keterbukaan ini Indonesia ini sudah bilang saja agak sulit itu. Terus kemudian oknum-oknumnya itu budaya malunya itu kalau di Indonesia itu sudah, kalau katanya Pak Pur polisi itu sudah pedot sudah gitu. Oknum-oknumnya ini budaya malunya sudah putus gitu. Coba kalau di Jepang, Cina, Korea, korupsi sudah, mereka dengan sangat jelas malu mereka karena berimbas ke seluruh keluarganya. Tapi kalau di Indonesia sudah jelas jadi tersangkanya KPK itu masih gini, dada gini. Indonesia itu hebat emang. Jadi itu ya. Terus kemudian dari apa yang sampaikan tadi, kesimpulannya adalah keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu pilar penting ya. Jadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan demokrasi yang kuat. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama-sama dari semua pihak itu untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat, kita bosnya itu. Kita sebagai masyarakat juga harus memberikan masukan, terus kemudian dukungan yang baik kepada pemerintah, entah itu pemerintah desa ataupun pemerintah
gitu ya. Jadi kita nggak cuman kewar-kewar tok gitu loh. Jadi ini teriak-teriak, udah habis teriak-teriak hilang lagi, teriak-teriak hilang lagi. Nah, hal-hal semacam itu yang perlu kita hindari. Terus perlu saya sampaikan lagi ya, jadi ketika meminta informasi publik itu syaratnya hanya fotokopi KTP tok, cuma satu itu syaratnya, hanya fotokopi KTP saja. Berbeda dengan ketika yang meminta informasi publik itu adalah LSM ya. Jadi LSM terus kemudian badan-badan lainnya itu mereka wajib menyertakan surat kuasa sama surat keputusan tentang berdirinya organisasi tersebut. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau masyarakat enak cuman bawa KTP, kalau mereka harus bawa KTP, bawa surat kuasa, terus kemudian bawa surat keputusan Kemenkumham itu. Terus kemudian kalau organisasi itu repotnya ketika dia tidak memiliki tujuan di bidang yang dituju. Jadi contohnya gini, ini organisasi yang berkecimpung di dunia anak-anak, mau minta informasi tentang orang tua, ini nggak boleh. Terus kemudian, ini organisasi ini berdiri dengan tujuan tentang UMKM. Terus kemudian dia meminta informasi tentang yang selain UMKM, itu tidak boleh. Nah, itu. Jadi itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti di lain waktu insya Allah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.